Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya ya di materi kelas 12. Ya, pada pertemuan sebelumnya kan saya sempat membahas tentang materi peluang ya di bagian pertama. Ya, ini adalah lanjutan dari yang kedua ya. Oke, kita next aja. Judulnya adalah komplement kejadian. Nah, ini apa sih definisinya? Kita lihat dulu ya. Jadi komplement kejadian adalah nilai suatu peluang antara 0 sampai dengan 1. Dinotasikan sebagai berikut: 0 kurang dari sama dengan P kurang dari sama dengan 1. Jadi ini logika gini, peluang itu sama dengan peluang kita hidup. Misalnya gini, kita hidup cuma sekali gak? Ya, jadi kita hidup cuma sekali seumur hidup. Jadi gitu ya. Jadi peluang adalah 0 sampai dengan 1. Oke, next lanjut. Nah, P dalam kurung A sama dengan 0. Jadi kalau sama dengan 0 itu berarti kejadian itu tidak mungkin ya. Kenapa? Karena mustahil. Jadi kalau 0 itu peluangnya nggak ada kan gitu ya. Tapi kalau peluangnya 1, kejadian yang pasti. Nah, sama dengan tadi, berarti rentannya antara 0 sampai dengan 1. Nah, begitu. Oke. Nah, ini ada lagi nih notasi P dalam kurung A pangkat 1. Nah, tutup kurung. Artinya apa? P komplement. Ini kalau di dalam matriks cara bacanya adalah apa? Inverse. Tapi kalau di dalam peluang cara baca adalah komplement. Jadi komplement dari A adalah 1 dikurangi dengan PA. Nah, tadi di mana PA adalah apa? PA tuh 1 kan ya. Jadi kejadian yang peluang antara 1 dikurangi dengan berapa kesempatannya, kan begitu. Misalnya gini, kalian mengikuti ujian, peluangnya adalah 50%. Nah, berarti berapa peluang kamu lulus? Ya, sisanya kan berarti 1 dikurangi dengan 50%. Jadi peluangnya adalah sama-sama 50-50 kan gitu ya. Nah, oke, ini benar kan? Cara bacanya adalah apakah 1 itu bukan inverse ya, tapi komplement. Ingat kita bicara tentang materi peluang kejadian. Nah, begitu. Oke, mungkin kalian kalau cuma teori doang atau rumus doang kan masih bingung ya. Ya, coba saya kasih beberapa soal ya sebagai berikut. Contoh yang pertama, ya gini. Coba dibaca dulu. Ya. Baca dulu. Apa sih yang dimaksud dengan soal itu? Sepasang suami istri mengikuti keluarga berencana. Nah, paham ya? Mereka berharap mempunyai 2 anak. Berharap ya, berarti mereka mereka menginginkan kan gitu ya. Nah, sekarang yang ditanya adalah peluang paling sedikit mempunyai seorang anak laki-laki. Ingat, ada kata-kata paling sedikit, bukan paling banyak. Nah, subjeknya adalah anak laki-laki, berarti kita ngomongin anak perempuan nggak? Nah, nggak usah kan gitu ya. Oke, udah kebayang? Coba kita buka caranya ya. Nah, ini caranya. Kemungkinan pasangan anak yang akan dimiliki. Nah, ingat, kita nyari dulu peluang yang semuanya atau secara keseluruhan ya. Jadi kemungkinan pasangan anak yang akan dimiliki adalah keduanya laki-laki, keduanya perempuan, atau 1 laki-laki dan 1 perempuan. Nah, berarti berapa nilai semestanya atau nilai secara umum? 3. Kenapa? Karena ini dihitung dong. Kedua laki-laki 1, keduanya perempuan atau 1 laki-laki. Nah, berarti kan 2, atau 1 laki-laki dan 1 perempuan, berarti 3. Nah, gitu. Ini adalah NS-nya gitu ya. Oke, lanjut. Nah, tadi yang tanya apa? Peluang paling sedikit 1 laki-laki. Ingat ya, kita tidak ngomongin anak perempuan kan gitu. Berarti 1 dikurangi dengan peluang semua perempuan. Tadi lawannya laki-laki akan perempuan ya. Berarti kita harus tahu dulu definisi 1 NP-nya berapa. Berarti kan 1 min N dalam kurung P itu kan perempuan ya, per dengan dibagi dengan NS dengan semuanya gitu kan. Tadi 1 perempuannya berapa? Wah, ya kan berarti kan hanya ada perempuan dengan laki-laki. Berarti kalau muncul 1 yang perempuan berarti kan 1 kan. Nah, makanya sini ditulis 1. Nah, ini 1 dari mana? Karena mutlak peluang itu komplement adalah 1 dikurangin ya, seperti yang konsep yang awal tadi. 1 dikurangi dengan 1/1/3. Dari mana 1/3?
Ini NS, peluang dari semuanya. Berarti 1 kurangi sepertiga berapa? Ya ini pelajaran SD ya. Bisa kalian sederhanakan dengan penyebutnya, atau bisa juga kamu buat 3/3 dikurangi dengan 1/3 biar sama penyebutnya. Jadi berapa? 2/3. Ya saya rasa mudah itu ya. Oke, masih belum connect juga. Kita coba contoh di nomor 2 ya. Dalam sebuah keranjang terdapat 50 buah salak. Oke, kebayangkan ada satu wadah keranjang itu isinya salak semua nih, ada 50. Nah, tapi diantaranya busuk. Berapa yang busuk? Hanya 10 buah yang busuk. Jadi ini random ya. Jadi ada satu wadah itu isinya salak semua, tapi 10 buah itu busuk. Nah, peluangnya adalah diambil 5 buah salak. Jadi diambil 5 buah salak itu kita nggak tahu mana yang bagus, mana yang jelek, kan begitu. Oke? Nah, tapi yang tanya bukan itu. Yang tanya adalah berapa peluang paling sedikit mendapat sebuah salak tidak busuk. Nah, gitu ya. Ingat, yang ditanya adalah paling sedikit yang salak tidak busuk. Berarti yang busuknya kita buang aja, nggak perlu itu kan begitu. Nah, gimana caranya? Nah, ini ada pilihan gandanya nih. Ya, pilihan ganda ini kan mengecoh ya. Jangan sampai kalian cuma guess aja, cuma mentang-mentang pilihan ganda tinggal dipilih aja, enggak. Tapi kita tahu dulu dari mana jalannya, kan begitu ya. Oke, kita urutin one by one ya. Coba gimana definisinya. Nah, ini caranya. Tadi banyak salak berapa? Ada 50, berarti kan wadahnya ada 50, tapi 10 yang busuk. Nah, maka diambil hanya 5. Nah, ingat ya, kalau di dalam kombinasi kemarin, kalau dalam kombinasi berarti kalau yang diambil itu berarti adalah R-nya, kan gitu ya. Paham? Kita nggak tahu nih, yang diambil ini kan random ya, acak. Jadi, apakah orang itu ngambil yang busuknya itu ada 5 atau yang sisanya atau 7 misalnya yang baik, kan kita nggak tahu ya. Yang jelas itu diambil secara acak, kan begitu. Nah, NS-nya udah jelas. Nah, kenapa 50C5? Kenapa nggak 50P5? Ingat, kalau sudah masuk ke dalam yang diambil itu sudah pasti dia kombinasi ya. Nggak, ini nggak boleh kebalik, nggak boleh kebalik. 5C50 salah ya, artinya 50C5. Paham sampai sini? Oke, coba lanjut ya. Nah, ini baru NS-nya ya. Tapi peluang yang paling sedikit 1 salak tidak busuk. Nah, ini ya. Ingat, kalau misalnya mencari peluang yang komplement, kita cari dulu yang baik ya, atau yang tidak busuk. Nah, berarti artinya peluang 1 dikurangi dengan peluang semua salak yang busuk. Nah, begitu. Paham ke sini? Ya. Jadi jangan dikira ini menggunakan permutasi, enggak ya, karena sudah jelas perbedaan dengan kombinasi dengan permutasi sudah pernah saya bahas di video yang sebelumnya di bagian pertama, kan begitu. Oke, lanjut. Nah, tadi gimana? Peluang semua salak yang busuk gimana? Tadi yang busuk berapa yang busuk? Yang busuk kan 10 ya. Nah, 10C5. Kenapa C5? Ya benar, karena kan 10 yang busuk itu yang diambil hanya 5, kan begitu. Dibagi dengan 50C5. Apa ini 50C5? Ini adalah total keseluruhan ya. Artinya 50 salak yang diambil hanya 5, kan begitu. Paham mas ini? Ya, saya rasa mudah ya. Ini bisa dihitung. Kalau tadi pilihan gandanya hanya notasi, berarti kita hanya mengambil notasi saja. Tapi kalau misalnya dihitung sampai dengan detail, ini kamu hitung sampai habis, kan begitu. Paham? Ya, oke lanjut. Nah, berarti jawabannya yang A. Kenapa? Dia mensyaratkan hanya notasi 1 dikurangin 10C5 per 50C5. Ini kalau dihitung bisa ya. Yang atas suruh kerjain, yang bawah baru kerjain, nanti dikurangi dengan 1, kan begitu. Ya, oke. Saya rasa mudah itu ya. Oke, lanjut. Mungkin kalian sekarang di 2 soal ini sudah mempunyai bayangan ya. Artinya nggak zonk banget atau nggak confuse ya. Paling nggak ini melengkapi selama kita daring ini hanya melengkapi materi yang mungkin kalian bingung atau belajar dari saya bingung, atau waktu kita zoom itu juga bingung juga. Makanya saya bikin
penengahnya dalam bikin video ini. Jadi kalau kalian belum paham ini, silakan di-download dulu untuk mengurangi kuota, lalu diulang-ulang kan gitu ya. Itu cara belajar seperti itu ya. Oke. Kalau tadi kan kita komplement, nah sekarang ada namanya yang kejadian saling bebas atau saling lepas ya. Ini beda ya. Kita bahas dulu yang saling lepas. Karena gini, ada banyak soal yang ibaratnya apa ya, mengecoh ya, antara saling lepas dengan saling bebas. Nanti di mana perbedaannya? Oke, kita lihat dulu ya. Jadi kalau saling lepas itu kita notasikan, jika A dan B adalah kedua kejadian yang saling lepas, maka peluang kejadian A atau B itu adalah, nah begitu, P atau A. Jadi atau itu kalau kita mensyaratkan itu bentuk U ya, atau tuh U. Nah gitu, sama dengan P peluang A ditambah P peluang B. Nah begitu. Oke, mungkin biar lebih jelas kita masuk ke dalam soal aja ya. Oke, lanjut. Contoh yang pertama ya, dari sebuah kartu bridge. Nah ingat kartu bridge. Kartu bridge itu kayak misalnya ada kartu joker, ada kartu as ya kan, king. Kalau kalian pernah main kartu kaki J kan gitu ya, 10, 9, 8 sampai dengan 1. Tapi dia ingat tanpa joker, diambil dua kartu satu persatu secara berturut-turut. Nah, apa yang ditanya? Kemudian kartu tersebut dikembalikan. Nah, dikembalikan artinya dibalikan lagi ke dalam kocokan kan gitu ya. Nah, yang ditanya adalah berapa terambilnya kartu as atau kartu king. Nah, kamu paham dulu. Kartu as itu ada di semua king, joker kan gitu ya, kaki J kan gitu selalu ada kan. Nah sekarang coba dilihat dulu ada berapa sih semua kartu bridge. Ada 52. Kalau kalian yang belum pernah main kartu bridge, ini sudah pengetahuan aja ya. Jadi ini bukan saya mengajarkan kalian untuk berjudi atau gimana, enggak. Ini hanya pengetahuan yang nanti diaplikasikan dengan matematika kan gitu ya. Kartu bridge itu semuanya ada 52 ya, atau NS-nya ada 52. Nah, kartu as ada 4. As apa nih? As yang wajik, as yang keriting kan gitu ya, as yang love kan gitu, ada 4 ya. Terus, nah yang as berapa peluangnya? Ingat, kita tanpa joker ya. Jadi joker itu nggak main kan gitu ya. Jadi asnya itu, kartu as yang itu berarti 4 per semuanya. Berapa semua kartu bridge? Ada 52, berarti 4 per 52. Nah gitu. Kartu kingnya ada berapa? Ya sama, 4 juga kan gitu ya. Maka 4 per 52. Nah ditanya adalah tadi apa? P kartu as atau kartu king. Nah berarti tersendiri. Ini konsepnya gimana tadi? Ditambah saja ya. Berarti P yang as ditambah dengan P yang king kan gitu. Nah jadi 4 per 52 ditambah dengan 4 per 52. Udah sama belum penyebutnya? Udah, berarti tinggal tambahin atasnya aja ya. Jadi 4 tambah 4 8 per 52. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nah kalau kalian nggak jelas, coba buka deh iseng-iseng, lihat kartu bridge berega semua ada 52 kan begitu. Kamu hitung berapa asnya berega, ada 4 kan gitu ya. Itu cara ngeceknya seperti itu. Jadi kita aplikasikan dengan benda yang sebenarnya kan gitu. Oke, contoh yang kedua. Nah ini ada sebuah objek ya. Nah, sebuah dompet berisi uang logam 5 keping 500-an dan 2 keping ratusan rupiah. Bayangkan, jadi ada uang logam 5 keping ratusan dan 2 keping ratusan rupiah. Di dompet lain yang berisi logam 1 keping 500-an dan 3 keping ratusan. Nah, berarti ada berapa dompet nih? Ada 2 dompet kan gitu ya. Nah, jika sebuah uang logam diambil secara acak dari salah satu dompet, artinya kita nggak tahu nih kita ngambil dari dompet yang mana, berapa kita ambil kita nggak tahu ya. Artinya kita ngambil secara acak aja dalam salah satu dompet kan gitu. Nah, pertanyaannya adalah berapa peluang untuk mendapatkan uang logam ratusan rupiah? Oke, sekarang coba kita kaji ya. Next. Nah, gini caranya. Dompet yang pertama dulu. Kita urutin dulu. Pertama adalah ada berapa tadi isinya?
5 keping ratusan dan 2 keping ratusan. Nah, oke, kenapa nih ada setengah di sini? Coba pahami dulu. Dapat pertama kan dapat 1 sama dengan ratusan. Setengah dikali apa nih? Setengah dikalikan 2/7. Dari mana 2/7? Coba. Dari mana 2/7? Kan yang diambil ratusan ya. Nah, sekarang dari mana angka 7? Ingat, populasi dari dapat pertama itu ada berapa keping? Kita tinggal jumlahin aja 5 tambah 7. Tapi kita nggak perlu ngelihat ratusan dengan ratusan, nggak usah. Jadi ada dalam dompet itu berarti ada 7 keping kan gitu ya. Paham? Ya, saya rasa mudah ya. Oke, lanjut. Sekarang ini bisa dicoret gak? 2 dengan 7 dengan 2 dengan samping ini. Bisa kan ya? Jadi tinggal 1/7. Nah, sekarang yang dompet yang kedua. Kita urutin. Di sini ada 1 keping 500-an dan 3 keping 300-an. Pertanyaannya, sebelum masuk ke ini, ada berapa populasinya? Ada 4 kan gitu ya. 1 keping dengan 3 keping, berarti 3/4. Karena yang diambil itu 3 keping ratusan, berarti 3/4, bukan 4/3 kan gitu ya. Tinggal bisa coret gak? Oh nggak bisa, kan sama-sama udah nggak bisa ya. Jadi 3 ke 1 3/8. Nah begitu. Nah tadi yang tanya apa ya? Jadi peluang mendapatkan uang logam ratusan rupiah. Nah P ratusan berarti P ratusan yang mana? P ratusan yang hasil dari dompet pertama ditambah dengan hasil dari dompet yang kedua. Tinggal tambah aja. Ingat ini konsep waktu SD. Kalau beda penyebutnya berarti kita disejajarkan ya. Kita cari KPK dari 7 dengan 8 berapa? Ya, langsung aja 56. Kenapa 56? 7 kali 8 ya. 56 dibagi 7 kan 8. 8 kali 1 8 ditambah 56 dibagi 8 7 kali 3 21. Nanti hasilnya 29/56. Nah begitu. Ini pelajaran SD. Jadi saya nggak perlu mengulang lagi ya. Saya anggap kalian udah bisa kan gitu. Oke, next. Ya, ini kalau tadi yang kejadian saling lepas, nah sekarang kejadian yang saling bebas. Nah, di mana bedanya? Coba kita lihat ya. Apabila ada kejadian A dan B saling bebas, maka keduanya tidak saling mempengaruhi. Nah, begitu. Jadi notasinya bukan atau tapi dan ya. Jadi P dalam kurung A dan B sama dengan P atau peluang A dikali dengan P peluang dari B. Nah gitu. Jadi intinya di situ. Tapi kalau di dalam saling lepas beda cerita ya. Dia kan pakai kata atau ya, begitu. Oke, kita langsung aja masuk ke soal biar kalian paham. Oke, lanjut. Contoh yang pertama. Nah, di sini ada suatu soal ya. Anggota paduan suara suatu sekolah terdiri dari 12 putra dan 18 putri. Oke, kebayang dan ya kan, anggap aja ada suatu ruangan kan gitu ya, isinya paduan suara, ya kan. Bila diambil 2 anggota dari kelompok tersebut untuk mengikuti lomba perorangan, maka peluang terpilihnya putra dan putri adalah. Nah, ini dia bilang acak gak? Kan kita nggak tahu ya. Tapi kamu tahu dulu berapa populasi semuanya dalam anggota itu. Kamu tahu dulu berapa? Ya gampang aja, 12 tambah 18. Nah begitu. Oke, lanjut. Oke, untuk lebih jelasnya coba kita lihat penyelesaiannya ya. Oke. Nah, gini benar. Jadi kamu cari dulu apa? NS-nya. Seperti yang saya bilang tadi, kamu tahu dulu anggota dari kelompok itu putra dengan putri tambahi. Jadi 12 tambah 18 berapa? 30. Ada 30 anak baik terdiri dari putra dan putri. Nah gitu. Oke, jadi peluang terambil putra dan putri adalah tadi yang putra kan gimana? Kalau konsep yang saling bebas, berarti P peluang putra dikali dengan peluang dari P putri kan gitu. Nah, peluang putra tadi berapa? Atau gini, cara gampangnya, peluang putra per semua anggota berarti kan 12 kalikan 30 dikali dengan peluang dari putri 18/30. Ini bisa dicoret ke masing-masing.
Bisa, ini kalau sama-sama dibagi berapa, ntar habis semua ya. Saya langsung aja. Karena saya ini langsung dibagi dengan 2, ini juga dibagi dengan 5, biar cepat aja ya. Ini dibagi dengan berapa? Bagi dengan 5, ini bagi dengan 3 ya. Sah saja ya kalau kalian membaginya mau lebih singkat ya terserah. Is okay ya, nggak masalah ya. Ini saya hanya untuk mempersingkat waktu aja. Nah, jadi hasilnya adalah 6/25. Jadi peluang putra dan putri kejadian saling bebas adalah 6/25. Nah, begitu. Oke? Saya rasa cukup mudah ya. Oke, lanjut di nomor berikutnya. Nomor 2. Nah, ini adalah suatu aplikasi ya yang saya bilang tadi. Jadi yang namanya matematika itu tidak hanya melulu harus rumus dan sebagainya. Terkadang ada kejadian atau problem di masyarakat yang memerlukan konsep dari matematika. Nah, seperti itu ya. Ini contohnya adalah yang contoh 2 ini. Peluang Amir lulus pada ujian nasional adalah 0,9. Nah, sedangkan peluang Badu lulus pada ujian nasional adalah 0,8. Coba kita analisis dulu. Amir lulus ujian kan peluangnya dia lulus ya 0,9. Sekarang saya tanya, berapa peluang Amir tidak lulus? Tadi peluang yang paling mutlak berapa sih? 1 kan. Nah, berarti 1 dikurangin 0,9. Nah, itu adalah hasil dari Amir yang tidak lulus. Nah, begitu. Nah, sekarang coba yang kedua untuk Badu. Badu peluang dia lulus berapa? 0,85. Nah, sekarang coba saya tanya, berapa peluang Badu yang tidak lulus? Ya gampang aja kan, peluang kan secara mutlak 1 kan, berarti 1 dikurangin 0,85 sekian kan begitu ya. Apakah itu yang ditanya? Coba kita lihat ya. Jadi tanya adalah berapa peluang Amir lulus tetapi Badu tidak lulus. Nah, itu yang saya tanya tadi. Udah jelas kan? Kalau kita tahu berapa lulus atau tidak lulus peluang si Badu dengan si Amir, berarti kita langsung udah bisa menjawab itu. Begitu. Paham? Oke, kita lanjut ya. Ya. Nah, ini Amir lulus adalah 0,9, Badu lulus adalah 0,85. Ini cuma notasi, kalian bisa coret-coret tapi nggak harus begini ya. Artinya nggak harus pakai simbol-simbol matematika yang ribet, nggak. Tapi kalian terserah kalian gimana caranya kan gitu ya. Nah, sekarang tanya Badu yang tidak lulus, yang saya bilang tadi, berarti peluang Badu kan cuma ada 1 ya. 1 itu adalah mutlak peluang, kan sama dengan berapa peluang kita hidup sekali dunia ini, hanya sekali kan gitu. Jadi Badu tidak lulus adalah 1 dikurangin Badu yang lulus. Jadi Badu yang tidak lulus adalah 0,15 ya gitu. Sedangkan si siapa? Amir berarti 0,1 kan. Apakah itu dihitung? Lihat dulu sini. Tadi yang tanyakan adalah berapa peluang Badu si Amir lulus dengan Badu tidak lulus. Berarti yang Amir yang tidak lulus dihitung nggak usah kan gitu. Cuma kita harus tahu juga ya berapa peluang Amir yang tidak lulus. Berarti yang tanya adalah peluang Amir yang lulus dan Badu yang tidak lulus. Berarti 0,9 dikali 0,15. Jadi hasilnya 0,135. Nah, begitu. Itu ada aplikasi dari permasalahan hidup yang berhubungan dengan peluang ya. Nah, gitu ya. Saya rasa nanti kamu ke depannya akan paham, akan memakai konsep ini di permasalahan hidup kalian jika kalian menemukan permasalahan yang serupa kan gitu. Oke. Lanjut contoh nomor 3. Nah, ini lagi-lagi kita bermain dengan kelereng merah dengan kelereng biru yang dalam suatu kantong. Berarti udah jelas kalau misalnya ada kelereng itu ada beda warna, walaupun sama-sama subjeknya adalah kelereng, tapi kalau udah beda warna sudah pasti dia kombinasi kan? Ya jelas ya. Nah, di sini permasalahannya adalah dari sebuah kantong berisi 6 kelereng merah. Ya, paham dulu ya. 6 kelereng merah dan 4 kelereng biru. Oke, stop sampai sini. Pertanyaannya, ada berapa semua kelereng dalam suatu wadah itu? Ya gampang, berarti 6 tambah 4 berarti ada 10 kelereng, baik itu merah dan biru. Tapi diambil 3 kelereng sekaligus secara acak. Artinya
saya mengambil atau kalian mengambil kelereng itu dengan mata tertutup misalnya, acak. Kita nggak tahu nih apakah satu kelereng merah atau dua kelereng biru atau sebaliknya atau semuanya warnanya sama, kita nggak tahu ya. Artinya kita mengambil secara acak. Nah, apakah itu yang ditanya? Coba kita lihat. Nah, nyatanya adalah berapa peluang terambilnya dua kelereng merah dan satu biru. Oke, sudah kebayang kan? Ini sama dengan konsep yang awal pertemuan pertama apa? Kombinasi kan gitu. Oke, coba kita lihat caranya. Ya, ini ya tahu dulu nih kelerengnya. Kan saya bilang tadi, kalian sebelum masuk ke dalam soal yang lebih rumit, tahu dulu berapa populasi dari wadah itu. Berarti ada 10 yang saya bilang tadi. Baik itu kelereng merah 6 dan biru 4, tinggal jumlah ada 10 kelereng. Nah, sekarang tadi yang diambil kan 2 kelereng merah ya. Nah, berarti caranya gimana? Berarti kan banyak cara mengambil 2 kelereng merah dari 6. Kenapa 6? 6 kan adalah populasi dari apa? Dari yang merah. Tadi yang diambil kan hanya merah ya. Ya, berarti yang merah itu kan 26. Nah, gimana konsep kombinasi? Ingat, jangan kebalik ya. R-nya jangan jadi 6 enggak, karena populasinya ada 6. 6 ini adalah punya merah sendiri. Nah, berarti kombinasi gimana caranya? 6C2. Nah, ini mudah. Berarti kayak kemarin, N faktorial per R faktorial dalam kurung N min R faktorial dalam kurung. Ini dihitung aja. Ini cara cepatnya, berarti bisa kamu coret-coret. Nanti bisa kalian urutin ya. Nah, ini cara saya nih, seperti ini. Oke. Berarti hasilnya kenapa tinggal 5 dengan 6? Karena ini ada 4 di bawahnya. Kita bisa gak menggunakan 6, 5, 4, 3, 2, 1? Kita jabarkan, boleh-boleh aja ya. Ini yang 2 gimana? Boleh gak kita jabarin 2, 1? Boleh. 4, 3, 2, 1 boleh kan? Nah, karena 4 ini ada di 6, 5, 4, 3, 1, jadi sisanya adalah tinggal 5 dengan 6. Tinggal kita coret di sini. 6 dengan 3 kan bisa dicoret jadi 3 habis. Jadi sisanya tinggal 5 kali 3. Berarti peluang mengambil 2 merah dari 6 adalah 15. Kan gitu ya. Nah, sekarang yang biru. Tadi biru berapa yang diambil? 1 ya. Tapi populasi biru ada berapa? 4. Nah, berarti R-nya 1, N-nya 4. Nah, begitu. Jadi 4C1, jangan kebalik. Kalau kebalik fatal ya. 4 faktorial per 1 faktorial dalam kurung 4 min 1 faktorial. Oke, lanjut. Ini kenapa langsung 4 begini? Ya, ini saya langsung aja ya, karena kalau kalian jabarkan bisa aja 4, 3, 2, 1 per 1 faktorial. 4 kurang 1 berapa? 3, berarti 3, 2, 1 faktorial, selesai. Jadi kita main coret aja, jadi hasilnya 4. Tapi yang tanya apa? Yang tanya adalah berapa banyak mengambil 3 dari 10. Artinya gini, diambil itu cari langsung diambil gitu adalah 3 butir kelereng. Kita nggak tahu berapa butirnya, ataukah merahnya 2, ataukah birunya 1, atau sebaliknya, atau semuanya merah atau biru, kita nggak tahu. Yang jelas 3 sekaligus dari 10 bola yang tersedia dalam wadah. Berarti gimana? Tetap pakai cara kombinasi, kan gitu ya. Ini kita mengambil apa dulu? Kita mengambil NS-nya ya, atau nilai keseluruhan dari pengambilan 10 bola itu. Kayak gitu ya. Jadi 10C3 bisa kita notasikan. Nah, inilah langsung main cepat aja ya. Nah, itu. Ini saya rasa udah mahir kalian, karena di pertemuan sebelumnya udah pernah saya singgung dan juga pernah saya bahas ya, baik itu di e-learning maupun di classroom maupun di video tutorial peluang bagian pertama. Silakan dilihat lagi caranya kalau masih belum paham kan gitu. Oke, lanjut. Nah, jadi hasilnya ya tinggal mencoret aja. Jadi hasilnya 12 ke 10 berapa? 120 ya. Ini NS-nya gitu. Untuk peluang mengambil 2 kelereng tadi berapa? NA, kan NA per apa tuh? NA per NS, berarti 2 yang A dibagi dengan NS. NS-nya berapa? Nah, di sini. Karena tadi kan yang A-nya itu kan 6C2. 6C2 dari mana? Dari pengambilan bola merah kan. Nah, 4C1 bola biru per NS. Berapa NS? NS yang tadi yang 10C4. 10C3. Berarti tinggal kita coret-coret aja. Nah, ini kan hasil dari ini kan 534 dibagi dengan 120. Jadi peluang terambilnya adalah setengah. Nah, begitu. 5 kali 3 kali 4 dibagi dengan 120. Nah, ini hasilnya setengah. Nah, begitu. Ada pertanyaan?
Coba lihat lagi video sebelumnya ya tentang kombinasi ya. Jangan sekali-sekali kalau kalian ada dalam satu wadah ada warna yang berbeda, kalian pakai permutasi. Nah, itu salah fatal ya. Karena kalau permutasi kan dengan kombinasi itu sudah pernah saya singgung apa perbedaannya di situ. Oke, lanjut. Ya, contoh yang keempat. Nah, ada kotak, pasti ada juga yang wadah ya. Itu macam-macam. Kalau ini bola merah. Jadi soalnya gini, dari sebuah kotak berisi 5 bola merah dan 3 bola putih, diambil 2 bola secara sekaligus. Oke, kita skip dulu. Berapa jumlah bola dalam kotak itu? Merah 5, 3 putih, berarti ada 8. Berarti mengambil 2 bola secara sekaligus. Baik itu kita nggak tahu nih apakah warnanya sama 2 merah-merahnya, atau 1 bola merah 1 bola putih, atau putih dua-duanya, kita nggak tahu. Yang jelas ini cara sama dengan contoh nomor 3. Nah gitu. Oke, lanjut. Nah, pertanyaan adalah berapa terang bila keduanya merah? Nah, kalau keduanya merah, yang putih kita abaikan dulu, kan gitu ya. Jadi boleh nggak kita hitung? Ya boleh-boleh aja. Yang jelas kita yang ditanya hanya peluang merahnya doang, kan gitu. Oke, lanjut. Ini caranya. Banyaknya bola merah berapa? 5, putih 3. Jumlahnya ada berapa? Populasi 8. Tinggal tambah aja ya. Nah, ini tadi kan yang mengambil 2 dari merah. Nah, berarti mengambil 2 dari 5. Itu kombinasi atau permutasi? Kombinasi, jelas. Kenapa? Wadahnya sama, kelereng atau bolanya berbeda warna walaupun subjeknya sama-sama kelereng atau bola, kan gitu ya. Maka udah jelas ini 5C2. Nah, ini sudah lancar ya. Langsung aja. Jadi 5 faktorial per 2 faktorial sekian. Jadi hasilnya 4 kali 5 per 1, jadi 10. Nah, 10 adalah mengambil 2 dari 5. Itu peluangnya, kan gitu ya, untuk bola yang merah. Oke. Nah, mengambil 2 dari 8. Kenapa saya langsung aja? Kenapa 2? Kenapa enggak 2 yang bola putih? Kenapa? Kan nggak ditanya yang putih ya. Yang tanya adalah yang merah saja kan? Boleh nggak kita menghitung bola yang putih? Ya boleh aja. Cuma saya di sini singkat. Saya mengambil NS-nya dulu. NS-nya adalah semua dari bola ya. Jadi mengambil 2 dulu dari 8 keseluruhan bola. Berarti 8C2. Nah gini, langsung aja ya. Ini saya rasa mudah nih. Tinggal 8 faktorial per 2 faktorial kalikan 6 faktorial. Oke. Sini bisa kita masukin angkanya. 7 kali 8, ini sama-sama dicoret karena 6 ada di dalam 8, jadi tinggal sisanya 7 dengan 8. 2 gimana? 2 dengan 1, berarti 7 kali 8 dibagi dengan 2, hasilnya 28 untuk pengambilan secara keseluruhan 2 dari 8 ya. Jadi tadi apa yang diambil? Apa yang tanya? Yang tanya adalah berapa peluang mengambil 2 merah sekaligus. Nah begitu. Tadi bola merah berapa ya? Ada 10, secara keseluruhan semua bola ada berapa? Ada 10 ya semuanya. Jadi 28 dari mana nih? Ya hanya merah doang ya kan ya. Jadi 10 bola ini dibagi dengan keseluruhan dari pengambilan 2 bola dari 8 kelereng, baik itu merah dengan putih yang dalam kotak tersebut. Nah begitu, berarti 10 per 28. Nah ini caranya. Oke, saya rasa mudah ya. Jadi nanti kalau masih belum jelas, mungkin nanti akan saya bikin pembelajaran materi peluang bagian ketiga, atau kalian bisa juga bertanya di slide atau di YouTube channel saya maupun Instagram maupun WhatsApp untuk sama-sama kita belajar secara daring. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi.